Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Bab 371. Apa? Apakah kamu melakukannya lagi? Kuo Yueming sepertinya peduli pada Anastasia, mungkin kekhawatiran ini tidak terbatas pada kepedulian dokter terhadap pasiennya. Anastasia sangat cantik, pria mana yang tidak tergoda sama sekali? Kuo Yueming berkata dengan marah, meskipun aku tahu aku tidak bisa mengalahkanmu, aku tetap ingin mengalahkanmu. Kuo Yueming sangat berani. Meskipun dia tahu bahwa Adinata sangat kuat, dia justru mengayunkan tinjunya dan memukul Adinata. Namun, kekuatan ini gagal melukai atau bahkan mengganggu Adinata sama sekali. Adinata tidak peduli dengan pukulan ringan Kuo Yueming. Dia bahkan berharap pihak lain bisa memukulnya beberapa kali lagi untuk menebus kerusakan yang telah dia lakukan. Kepada Anastasia, Kuo Yueming berkata, jika kamu masih laki-laki, kamu harus menikah dengan Anastasia. Bertanggung jawablah padanya. Daripada membiarkan dia menikah dengan pria lain, dia tidak akan pernah bahagia menikah dengan pria lain kecuali kamu. Faktanya, Kuo Yueming juga masih lajang, dan dia juga sangat menyukai Anastasia. Namun, dalam 4 tahun terakhir, dia tidak pernah berani mempunyai pemikiran yang tidak pantas tentang Anastasia, juga tidak berani mengejarnya. Ini bukan karena Anastasia memiliki latar belakang keluarga yang menonjol, tetapi karena Kuo Yueming tahu di dalam hatinya bahwa satu-satunya pria di hati Anastasia adalah Adinata. Adinata tidak berbicara bagaimana orang lain bisa tahu tentang dunia emosional setiap orang. Jika dia menikahi Anastasia sekarang karena dia kasihan padanya, bagaimana dengan Cynthia Yandra? Dia tidak bisa menyelamatkan seorang wanita dan kemudian menyakiti wanita lainnya. Aku akan menemaninya. Adinata berdiri dan keluar dari kamar, lalu datang ke kamar tempat Anastasia sedang beristirahat. Sisi masih menatap ibunya yang tertidur dengan mata terbelalak. Adinata menghampiri. Sisi juga memberi isyarat, SSST, kepada Adinata, menandakan bahwa ia harus berhenti berbicara dan berjalan dengan lembut agar tidak mengganggu istirahat ibunya. Adinata merasa terhibur pada Anastasia dan berjalan dengan langkah yang sangat lambat dan ringan. Kemudian, dia memeluk Sisi dan berbisik, sayang, ayo tidur dengan ibu di sini ya. Sisi segera tertidur di pelukan Adinata. Setelah tertidur, Adinata membawanya ke tempat tidur untuk beristirahat, sementara Adinata tetap di sisi Anastasia. Sekitar jam 4 pagi, Anastasia tiba-tiba mulai berbicara dalam tidurnya. Jangan sentuh aku, jangan. Adinata bangun dengan cepat, memegang tangan Anastasia dengan satu tangan untuk memberinya rasa aman, dan memegang remote control dengan tangan lainnya untuk menyalakan lampu di dalam ruangan. Tidak apa-apa, Anastasia, aku di sini, jangan takut. Adinata memegang tangan Anastasia dan menghiburnya. Anastasia tiba-tiba terbangun dari mimpi buruknya, membuka matanya, dan saat dia melihat Adinata, dia tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan Adinata dan memanggil nama Adinata, Adinata. Adinata memeluknya, menepuk pundaknya, dan terus menghibur, aku di sini, aku di sini. Namun, setelah beberapa detik, Anastasia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak boleh memeluk Adinata, dan dengan cepat menarik tubuhnya, seluruh ekspresinya menjadi sangat malu. Aku minta maaf, Anastasia ingin menjelaskan bahwa dia tidak boleh memeluk Adinata. Adinata terus memegang tangan Anastasia dan berkata, saya mengerti, saya sudah tahu segalanya. Anastasia memandang Adinata dengan ragu, apa yang kamu tahu? Adinata berkata, Dokter Kuo memberitahuku semua tentang kamu yang memperlakukanku sebagai kekasihmu yang sempurna. Anastasia dengan malu-malu menarik tangannya kembali. Sebagai seorang gadis, meskipun dia telah melahirkan seorang anak, dia masih merasa agak sulit untuk membicarakan hal semacam ini. Adinata bertanya, Anastasia, aku tahu bahwa aku tidak layak menjadi kekasih sempurnamu. Terima kasih karena mengabaikan dendam masa lalumu, memilih untuk memaafkanku, dan memperlakukanku sebagai orang penting dalam hidupmu. Kalau saja aku tahu lebih awal, aku tidak akan pernah mengatakan hal itu padamu hari itu. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Anastasia mengibaskan rambutnya, kamu selalu punya istri atau pacar. Biar ku beritahu, itu hanya akan menambah bebanmu. Anastasia sangat baik. Adinata berkata, Dokter Kuo memberitahu saya bahwa dalam situasi Anda saat ini, Anda hanya dapat menerima hubungan intim dengan saya, bukan pria lain. Pernikahanmu dengan Li Chenjie harus dibatalkan. Pria chauvinistik seperti dia tidak akan pernah membiarkan hal memalukan seperti itu terjadi di ruangan terpisah. Faktanya, Anastasia mengkhawatirkan masalah ini, saya akan mencari waktu untuk berbicara dengannya. Pernikahan telah diputuskan.
Kedua keluarga kami adalah keluarga terkenal di ibu kota. Tidak mungkin membatalkannya begitu saja, batalkan. Tetapi, Adinata ingin terus membujuknya, tetapi Anastasia tidak ingin terus berbicara, jadi dia berdiri dan berkata, aku akan ke kamar mandi. Pukul 5.30 pagi, Sisi bangun dan mereka bertiga meninggalkan rumah sakit bersama. Awalnya, Anastasia berencana untuk sarapan di luar, tetapi Adinata bersikeras untuk pulang dan memasaknya untuk mereka. Karena Adinata menebak bahwa dalam visi kekasih sempurna Anastasia, Adinata pasti pria yang romantis dan perhatian, dan dia pasti akan memasakkan sarapan yang lezat dan romantis untuknya. Oleh karena itu, Adinata ingin mewujudkan sesuatu yang diimpikan Anastasia. Adinata membuat telur dadar berbentuk hati untuk Anastasia dan Sisi. Ada sepotong roti berbentuk hati di bawah telur dadar, dan beberapa sayuran ditaburkan di sekitarnya. Pengoperasian yang sangat sederhana, bahan yang sangat sederhana, namun terlihat sangat romantis dan elegan. Telur dadar yang indah, aku bahkan tidak mau memakannya. Anastasia juga memiliki senyuman di wajahnya. Saat mereka bertiga sedang sarapan dengan gembira dan bercanda, tiba-tiba Li Chengjie masuk. Nona, Tuan Li ada di sini, pelayan itu mengumumkan. Li Chengjie masuk dan merasa sangat tidak bahagia saat melihat Adinata dan yang lainnya dengan gembira menyantap sarapan dan berbicara serta tertawa seperti keluarga beranggotakan 3 orang. Karena Anastasia jelas-jelas adalah tunangannya. Kamu di sini. Apakah kamu sudah sarapan? Apakah kamu ingin makan bersama? Anastasia menyapa. Jika itu adalah gadis biasa, dia mungkin harus bertanya mengapa dia pergi tanpa pamit kemarin. Anastasia jelas bukan tipe gadis yang menderita penyakit putri. Li Chengjie bertanya dengan wajah datar, Anastasia, kudengar kamu tidak kembali tadi malam? Anastasia mengangguk, saya merasa sedikit tidak nyaman kemarin dan pergi ke rumah sakit. Tidur suatu malam di rumah sakit? Li Chengjie tidak mempercayainya, karena Anastasia sepertinya tidak sakit atau terluka. Ya, jawab Anastasia. Bagaimana dengan dia? Li Chengjie menunjuk ke arah Adinata dan bertanya. Anastasia tidak menyembunyikan apapun, dia bersama saya dan Sisi di rumah sakit. Sejak orang-orang Li Chengjie dipukuli oleh Adinata terakhir kali, dia tidak mengirim siapapun untuk mengawasi Adinata, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi pada Anastasia dan Adinata tadi malam. Wajah Li Chengjie memerah dan dia berkata, dia menemanimu di rumah sakit sepanjang malam? Dia tidak mungkin berada di ruangan yang sama, kan? Baik Anastasia maupun Adinata tidak berbicara, karena mereka memang berada di ruangan yang sama. Melihat tidak satupun dari mereka yang membantah, dan jelas-jelas setuju untuk tidur di kamar yang sama, Li Chengjie sangat marah. Oke, Anastasia, kamu adalah tunanganku, dan kamu tidur dengan pria lain sebelum menikah. Beraninya kamu mengkhianatiku. Bab 372. Li Chengjie adalah pria yang sangat chauvinistik yang peduli dengan wajah. Ketika dia mengetahui bahwa tunangannya tinggal di kamar yang sama di rumah sakit dengan pria lain sepanjang malam, dia menjadi sangat marah. Anastasia juga dengan cepat berdiri dan menjelaskan, Li Chengjie, kamu harus memberikan bukti ketika kamu berbicara. Kamu tidak tahu apa-apa sama sekali. Mengapa kamu membicarakan aku dan Adinata seperti ini? Adinata juga sangat tidak senang, mereka bertiga sedang menikmati sarapan ketika pria Li Chengjie ini datang dan mengacaukan suasana di sini. Adinata meletakkan pisau dan garpunya dan berkata kepada Li Chengjie, jika kamu menyukai topi hijau, aku bisa memberimu topi Boston Celtics yang ditandatangani oleh K.I. Garnett. Sungguh, apakah kamu ingin topi yang bisa kamu sentuh? Boston Celtics adalah tim NBA di Amerika Serikat. Tim ini sebagian besar berwarna hijau, dan kaos serta topi bola mereka semuanya berwarna hijau. Anda, Li Chengjie sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Mulut Adinata terlalu buruk. Tidak peduli apakah dia berkelahi atau mengumpat, Li Chengjie tidak bisa dibandingkan dengannya. Hal yang paling menjijikkan adalah K.I. Garnett adalah bintang NBA favorit Li Chengjie, dan dia sangat menginginkan topi yang ditandatangani oleh Garnett. Anastasia tidak ingin mereka berdua terus berdebat dan berkata, Li Chengjie, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Li Chengjie mendengus dingin, benar, ada yang ingin kukatakan padamu juga. Anastasia berkata, pergi ke kamarku untuk berbicara. Melihat ekspresi marah Li Chengjie, Adinata khawatir Li Chengjie akan melakukan kekerasan terhadap Anastasia, jadi dia memanggil Anastasia, Anastasia, telepon aku jika kamu butuh sesuatu. Ya, Anastasia tersenyum dan mengangguk pada Adinata. Setelah itu, Adinata dan Li Chengjie saling memandang dengan kebencian yang sama di mata mereka. Sesampainya di kamar tidur Anastasia, Li Chengjie terpesona dengan aromaterapi menawan di kamar tidur dan aroma Anastasia. Li Chengjie memandang Anastasia yang cantik dan nadanya menjadi lembut, Anastasia, ayo hidup bersama. Apa?
Anastasia sangat terkejut karena Li Chenjie sebenarnya meminta untuk hidup bersama sebelum menikah. Li Chenjie berkata, tanggal 1 April tinggal beberapa hari lagi. Saya harap kita bisa hidup bersama terlebih dahulu. Dengan cara ini, jika Anda atau Sisi sakit, saya dapat merawat Anda sesegera mungkin. Aku tidak mau kejadian seperti tadi malam terulang lagi. Kalau masalah ini tersebar, di mana kamu akan meletakkan wajahku? Anastasia menunduk dan berkata, sebenarnya, inilah yang ingin saya bicarakan. Li Chenjie terkejut, kamu juga berencana untuk tinggal bersamaku sebelum menikah? Bagus sekali, ayo segera pindah ke rumahku. Karena itu, Li Chenjie meraih tangan Anastasia dan ingin membawanya pergi. Li Chenjie mau tidak mau ingin memiliki kecantikan tiada tara seperti Anastasia. Jangan berpikir karena Anastasia akan segera menikah dengannya, dia tidak perlu cemas. Tidak apa-apa jika tidak ada pertunangan, tetapi begitu ada tanggal tertentu, akan lebih sulit lagi bagi Li Chenjie akhir-akhir ini. Saya berharap saya dapat mempercepat dan melewati 10 hari ini dan langsung menuju ke malam kamar pengantin mereka. Anastasia melepaskan tangan Li Chenjie dan berkata, kamu salah paham. Yang ingin saya sampaikan kepada kamu adalah tentang hidup bersama setelah menikah. Li Chenjie langsung menjadi bingung. Apa yang bisa dikatakan tentang hidup bersama setelah menikah? Bukankah benar bagi pasangan untuk hidup bersama setelah menikah? Anastasia berkata, saya berharap setelah kita menikah, kita bisa tidur di kamar terpisah. Apa katamu? Li Chenjie langsung menjadi geram, tidur di kamar terpisah. Menurutmu aku ini siapa? Menurutmu apakah aku ini menantu dari keluarga sakti, MU? Segala kemuliaanku, beraninya kamu berbagi kamar denganku? Seperti yang diharapkan Anastasia, Li Chenjie sangat muak dengan masalah ini dan merasa itu merupakan penghinaan baginya. Adinata juga pernah mengalami situasi ini. Dia dan Jelita telah menikah selama 3 tahun, tetapi mereka belum pernah berhubungan SKS. Sebagai seorang pria, dia tidak bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di mata orang luar. Ini adalah kondisi yang tidak dapat diterima oleh manusia normal. Anastasia menjelaskan, Chenjie, aku tidak bermaksud meremehkanmu. Aku melakukan ini karena kebutuhan. Karena aku sakit, aku tidak bisa menjadi pasangan sungguhan denganmu. Apakah kamu sakit? Li Chenjie tanpa sadar mundur selangkah, jelas sedikit takut. Bukankah Anastasia semurni yang terlihat di luar? Apakah dia memiliki riwayat cinta yang rumit? Anastasia tidak ingin dia salah paham bahwa dia adalah wanita yang tidak bermoral, jadi dia berkata, maksudku sakit jiwa. Penyakit mental? Penyakit mental macam apa yang ada di sana? Li Chenjie bertanya. Penyakit ini sangat rumit, jika Anastasia ingin menjelaskannya dengan jelas kepada Li Chenjie, dia harus menceritakan keseluruhan ceritanya. Anastasia tidak ingin Li Chenjie mengetahui bahwa dia hanya bisa menerima Adinata saat ini. Oleh karena itu, Anastasia berkata, ini adalah penyakit yang sangat rumit, dan saya tidak dapat menjelaskannya. Singkatnya, saya bersumpah sebagai putri sulungsu, saya tidak berbohong kepada Anda, saya benar-benar tidak dapat menahan diri. Harapan kamu mengerti. Kita belum saling kenal selama lebih dari 1 atau 2 tahun. Kamu harus mengenalku dengan baik. Aku tidak akan berbohong padamu. Li Chenjie secara alami percaya pada karakter Anastasia, jika tidak, dia tidak akan terlalu ingin menikahinya. Namun, sebagai tunangan Anastasia, dia sangat ingin tahu penyakit apa yang diderita Anastasia. Li Chenjie berada dalam dilema. Jika Anastasia benar-benar mengidap penyakit ini, lalu apa gunanya Li Chenjie menikahi Anastasia? Anastasia juga merasa sangat malu dan berkata, saya minta maaf, Saudara Adinata Jie, jika Anda merasa tidak dapat menerimanya, maka putuskan pertunangan dan kami akan memberikan kompensasi dan permintaan maaf kepada keluarga Li Anda. Li Chenjie segera menjadi bersemangat, memutus pertunangan? Sama sekali tidak mungkin. Semua orang di ibu kota tahu bahwa saya, Li Chenjie, akan menikah. Semua orang terkemuka di Tiongkok akan datang ke pernikahan saya pada tanggal 1 April. Saya tentu saja saya tidak akan membiarkan mereka melihat leluconku. Melihat Li Chenjie begitu bertekad untuk menikahinya, Anastasia melanjutkan, kalau begitu, setelah kamu menikah, diam-diam kamu bisa mencari wanita lain. Aku akan menutup mata. Selama ini soal wajah, bukankah begitu? Tidak keberatan jika itu mempermalukan keluarga sakti kami. Anastasia sebenarnya setuju bahwa Li Chenjie memiliki wanita lain dalam pernikahannya. Li Chenjie sangat gembira, meskipun awalnya dia berencana melakukannya. Namun, Li Chenjie sangat munafik dan langsung memveto, brengsek. Anastasia, menurutmu aku ini siapa, Li Chenjie? Setelah aku menikahi keluarga Nona Su, MU, secara alami aku akan memperlakukanmu dengan sepenuh hati. Bagaimana aku bisa melakukan ini? Maaf untukmu, aku minta maaf atas urusan keluarga saktimu. Kita akan membahas masalah ini di lain hari. Karena kamu sakit, istirahatlah yang baik. Aku pergi. Setelah mengatakan itu, Li Chenjie membuka pintu dan meninggalkan rumah Anastasia.
Setelah berjalan keluar dari pintu halaman dan duduk kembali di SUV Lincoln miliknya, Li Chenjie berkata kepada Qian Chuanzi, "Periksa rekam medis Anastasia di rumah sakit besar selama setahun terakhir, bukan 3 tahun terakhir, dan bawakan semua dokter yang dia temui kepada saya." "Ya, Tuan Li, apa yang Anda inginkan? Saya ingin tahu penyakit apa yang dideritanya." Bab 373. Li Chenjie tahu bahwa Anastasia tidak akan hanya membuat alasan untuk menipunya. Jika dia mengatakan dia sakit, maka dia memang sakit. Sebagai calon suami Anastasia, dia perlu memahami riwayat kesehatan Anastasia dengan jelas. Keluarga Li memiliki pengaruh besar di ibu kota dan memiliki jaringan koneksi di mana-mana. Sangat mudah untuk memeriksa catatan Anastasia di rumah sakit besar. Dalam suatu hari, Li Chenjie memanggil banyak dokter terkenal dari rumah sakit besar di ibu kota ke rumahnya. Mereka adalah orang-orang yang memiliki banyak hal untuk dilakukan, dan pasien biasa harus membuat janji dalam waktu lama sebelum mereka dapat menemuinya. Namun, mereka semua dipanggil ke rumah Li Chenjie. Namun, setelah ditanyakan satu persatu, tidak ada hasil yang didapat. Pada pukul 5 sore, Kuo Yueming dibawa secara paksa ke kediaman Li Chenjie oleh Qian Chuanzi. "Lepaskan aku, ini penculikan." Kuo Yueming berjalan ke depan dengan enggan, diikuti oleh 2 preman jangkung. Qian Chuanzi menemukan Kuo Yueming, tetapi Kuo Yueming menebak apa yang ingin ditanyakan Li Chenjie dan menolak untuk datang, tetapi ditangkap secara paksa oleh Qian Chuanzi. Qian Chuanzi terkekeh dan berkata, "Dokter Kuo, saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan jujur. Dokter terkenal di Beijing yang lebih terkenal dari Anda semua datang ke sini secara langsung. Anda adalah seorang psikiater kecil. Bagaimana Anda bisa berpura-pura menjadi orang sibuk dan mengadakan pertunjukan? Kain Wall, kami, Tuan Li, hanya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Jawab saja dengan jujur." Saat dia berbicara, Qian Chuanzi meraih lengan Kuo Yueming dan memaksanya masuk ke ruang tamu. "Tuan Li, Kuo Yueming ada di sini," lapor Qian Chuanzi. Li Chenjie sedang minum teh, menatap Kuo Yueming, dan berkata, "Dokter Kuo, kan? Duduklah." Kuo Yueming mendengus dingin. "Tuan Li, jika Anda ingin ke dokter, bukankah lebih tepat pergi ke kantor saya? Terlalu berlebihan jika menangkap saya seperti ini." Li Chenjie tersenyum, "Dokter Kuo, jangan marah. Saya harus menemui setidaknya selusin dokter hari ini, dan mereka semua berasal dari rumah sakit yang berbeda. Jika semuanya datang mengunjungi saya, apakah saya akan kelelahan?" Qian Chuanzi menambahkan, "Artinya, apa identitas kami, Tuan Li? Saat saya bertanya kepada Anda, tentu saja saya meminta Anda untuk datang." Kuo Yueming membenci sikap dominan Li Chenjie. Ketika dia mengira Anastasia akan menikah dengan pria seperti itu, dia merasa khawatir dengan pernikahan Anastasia. Setelah Kuo Yueming duduk, dia berkata dengan marah, "Jika Anda memiliki pertanyaan, Tuan Li, silakan bertanya. Ada yang harus saya lakukan di rumah sakit?" Li Chenjie tidak berbicara omong kosong. "Anda adalah psikiater pribadi Anastasia, kan?" Ketika nama Anastasia disebutkan, Kuo Yueming langsung berhati-hati. Dia tahu bahwa sejak Li Chenjie berani menangkapnya, dia sudah tahu tentang hubungan mereka. Oleh karena itu, Kuo Yueming tidak menyangkalnya dan mengangguk. "Ya, bagus sekali." Senyuman muncul di wajah Li Chenjie. "Seorang psikiater tahu lebih banyak daripada dokter lainnya. Saya yakin Anda pasti sangat menyadari penyakitnya. Katakan padaku, kenapa dia tidak bisa tidur denganku?" Kuo Yueming tidak menyangka Li Chenjie akan begitu terus terang dan langsung menanyakan pertanyaan kuncinya. Kuo Yueming menjadi gugup dan ragu-ragu. "Ah, apa maksudmu? Kenapa aku tidak bisa tidur denganmu?" Li Chenjie mendengus dingin. "Dokter Kuo, berhentilah berpura-pura. Saya memeriksa catatan Anastasia pergi ke tempat Anda. Setiap kali, dia tinggal di tempat Anda setidaknya selama beberapa jam. Kadang-kadang, dia bahkan bermalam di tempat Anda. Termasuk tadi malam. Katakan padaku, apa yang dilakukan Anastasia saat kamu di sana?" Kuo Yueming sedikit takut saat melihat Li Chenjie marah. Lagi pula Li Chenjie memiliki wajah yang galak dan sosok yang tinggi dan kekar. Kuo Yueming tergagap. "Kami tidak melakukan apapun, saya hanya merawatnya." Li Chenjie kehilangan kesabarannya. "Saya hanya bertanya kepada Anda perlakuan seperti apa yang saya berikan padanya. Butuh waktu lama. Jika Anda tidak menjelaskannya dengan jelas hari ini, Anda bahkan tidak berpikir untuk keluar dari pintu saya." Melihat ini, Qian Chuanzi segera menyerang Kuo Yueming, menarik Kuo Yueming dari tempat duduknya dan menendangnya ke tanah. "Brengsek! Beraninya kamu tidak mengatakan apapun kepada Tuan Li ketika dia menanyakanmu sebuah pertanyaan?" Kuo Yueming tidak terintimidasi dengan kekerasan. Kondisi Nona Anastasia adalah privasi pasien. "Kecuali Nona Anastasia setuju, saya tidak akan pernah memberitahu Anda." Li Chenjie juga menendang Kuo Yueming dengan marah. "Kamu benar-benar tahu." Qian Chuanzi juga menambahkan tendangan dan menendang wajah Kuo Yueming, menyebabkan darah mengalir seketika. "Bicaralah dengan cepat." Namun, Kuo Yueming tetap tidak melepaskannya.
Saya tidak akan pernah mengkhianati Nona Su. Li Chengjie memandang Kuo Yueming, menjambak rambut Kuo Yueming, dan berkata, Dokter Kuo, sepertinya Anda juga sangat menyukai tunangan saya. Dalam beberapa tahun terakhir, Anda memanfaatkan tunangan saya dengan merawatnya secara medis, bukan? Kuo Yueming tidak takut dipukuli, tetapi lebih takut dihina. Dia segera menyangkalnya, omong kosong. Saya, Kuo Yueming, tidak pernah memanfaatkan Nona Su. Saya hanya ingin membuatnya bahagia, dan saya hanya menginginkannya untuk berhenti menderita. Bentak. Li Chengjie menampar wajah Kuo Yueming. Kamu sangat menyukai Anastasia. Qian Chuanzi berkata dari samping, saya mendengar bahwa pria bernama Kuo ini pandai menghipnotis. Bisakah dia menghipnotis Nona Su dan kemudian memanfaatkannya? Kamu kentut? Aku tidak sekotor itu. Kuo Yueming berteriak marah pada Qian Chuanzi. Li Chengjie memandang Qian Chuanzi dan melihat bahwa dia cukup baik. Dia juga tahu bahwa karena Anastasia mempercayai seseorang, karakternya harus sama. Kamu tidak akan mengatakannya, kan? Aku punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Li Chengjie berdiri, lalu mengambil informasi yang telah disiapkan anak buahnya untuknya, dan membaca, Kuo Yueming, nama ayah saya Kuo Chengen, wakil presiden Rumah Sakit Persahabatan Beijing. Ibu saya adalah direktur bedah saraf. Kamu mengatakan bahwa orang tuamu telah bekerja sebagai dokter sepanjang hidup mereka dan akan pensiun. Jika mereka ketahuan menerima suap atau semacamnya dan dikeluarkan dari rumah sakit sebelum pensiun, apakah mereka akan pingsan dan ingin bunuh diri? Bunuh? Saat ini, ekspresi Kuo Yueming langsung berubah. Li Chengjie, jika kamu ingin membunuh atau melawan, datanglah padaku, jangan main-main dengan orang tuaku. Orang tuaku telah bekerja keras sepanjang hidup mereka sebagai dokter, dan mereka tidak pernah melakukannya sesuatu yang melanggar disiplin. Li Chengjie tersenyum dan berkata, kamu harus mengetahui kekuatanku. Sangat mudah untuk menjebak seseorang, dan juga mudah untuk mempromosikan seseorang. Selama kamu memberitahuku kebenaran tentang Anastasia, bukan hanya aku tidak bisa menyentuh orang tuamu, tapi aku juga bisa menjadikan ayahmu sebagai kepala sekolah. Bagaimana dengan itu? Saat ini, Kuo Yueming benar-benar ragu-ragu, dia tahu bahwa Li Chengjie tidak sedang bercanda. Dia sangat menyukai Anastasia dan tidak ingin mengkhianatinya, tetapi demi orang tuanya, dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Li Chengjie. Baiklah, aku akan menceritakan semuanya padamu. Kuo Yueming memberitahu Li Chengjie segalanya tentang Anastasia, mulai dari pertemuan pertama hingga apa yang terjadi tadi malam. Setelah Li Chengjie mendengar ini, dia sangat marah. Ah, Adinata, dasar bajingan, kamu sebenarnya adalah kekasih tunanganku yang sempurna. Kamu satu-satunya pria di dunia yang bisa menjalin hubungan intim dengannya. Betapa berbudi luhur dan cakapnya kamu. Betapa berbudi luhur dan cakap kamu. Bab 374. Li Chengjie mendengarkan cerita Kuo Yueming, seluruh popularitasnya meledak, seperti banteng gila. Ledakan. Li Chengjie menendang salah satu kaki kursi mahoni yang bernilai lebih dari 100.000 yuan. Bentak. Li Chengjie mendorong dengan satu tangan, dan semua teko dan cangkir teh emas di atas meja jatuh ke tanah, segera pecah menjadi dua bagian, dan teh tumpah ke lantai. Melihat kemarahan Li Chengjie, Qian Chuanzi dengan cepat melangkah maju untuk menghiburnya. Tuan, Anda harus tenang. Anda tidak boleh marah pada wanita seperti itu tidak sepadan. Tuan, Anastasia menderita penyakit ini. Jangan biarkan orang asing masuk. Adinata adalah satu-satunya di seluruh dunia yang bisa dekat dengannya. Tuan, Anda tidak boleh menikahi wanita ini di rumah. Setelah kamu menikahinya, jika suatu hari kamu pergi dari rumah dan tidak kembali selama lebih dari setengah bulan, dia akan kesepian dan bosan di rumah, dan dia tidak akan bisa pergi ke Adinata untuk meringankan bebannya, kebosanannya. Anastasia sudah tidak muda lagi. Seperti kata pepatah lama, wanita seperti serigala pada usia 30 dan seperti harimau pada usia 40. Selain itu, Adinata adalah ayah kandung Sisi. Pertemuan mereka berdua sangatlah tinggi. Li Chengjie menampar wajah Qian Chuanzi, aku ingin kamu memberitahuku. Kuo Yueming juga berkata, Tuan Li, saya tahu bahwa Anda adalah orang yang sangat chauvinistik. Sangat tidak mungkin bagi Anda untuk menerima istri Anda, tetapi orang yang Anda cintai di dalam hati Anda adalah pria lain. Jadi, saya sarankan Anda membatalkan pernikahan Anda dengan Nona Anastasia. Ini akan baik untuk Anda dan dia. Li Chengjie mengepalkan tinjunya dan sangat marah, istrinya, yang akan menikah dengannya, sudah benar-benar jatuh cinta dengan pria lain dan ditakdirkan untuk tidak menjadi pasangan normal dengannya. Bagaimana Li Chengjie bisa menerima ini? Namun, dia akhirnya berhasil menikahi wanita tertua dari keluarga sakti, jadi bagaimana dia bisa memilih untuk membatalkan pernikahannya? Li Chengjie tiba-tiba berubah pikiran dan berpikir, karena dokter ini dapat membuat Anastasia jatuh cinta pada Adinata dan memperlakukannya sebagai kekasih yang sempurna melalui kesadaran, maka dia juga dapat membuat Anastasia jatuh cinta pada Adinata melalui kesadaran.
berubah menjadi dirinya sendiri. Li Chengjie mengangkat Kuo Yueming dari tanah, menempatkannya di kursi, dan berkata, "Dokter Kuo, kamu bisa mempercantik Adinata dan menjadikannya kekasih yang sempurna di hati Anastasia, tapi bisakah kamu juga mempercantikku? Biarkan aku menggantikannya dan menjadi satu-satunya pria yang disukai Anastasia di hatinya." Pada saat ini, Qian Chuanxi juga melangkah maju dengan gembira. "Ya, Tuan Li, Anda masih pintar. Saya tidak menyangka. Masalah ini sebenarnya sederhana. Biarkan Dokter Kuo menghipnotis Nona Su lagi, dan memasukkannya ke dalam dirinya hati kekasihku yang sempurna. Ubah saja menjadi Tuan Li." "Haha, begitu Tuan Li menjadi kekasih yang sempurna di hati Nona Su, kamu tidak perlu lagi khawatir dia selingkuh dari orang lain. Mulai sekarang, meskipun Tuan Li bepergian jauh, kamu tidak perlu khawatir tentang kebakaran di rumah." Li Chengjie juga memiliki senyuman di wajahnya, ini memang membunuh dua burung dengan satu batu. Sebelumnya, dia tidak pernah mengetahui bahwa secara sadar memperkenalkan hal semacam ini dapat mengikat hati seorang wanita sepenuhnya dan mencegahnya untuk memiliki pria lain. Faktanya, alasan Qian Chuanxi berulang kali mengingatkan Li Chengjie untuk berhati-hati terhadap Anastasia yang selingkuh dari Adinata setelah menikah adalah karena hal seperti itu terjadi pada pernikahan Li Chengjie sebelumnya. Li Chengjie pandai bela diri dan suka melakukan hal-hal besar di luar sepanjang hari, jarang pulang ke rumah dan jarang peduli pada istrinya. Oleh karena itu, mantan istrinya mulai mengobrol dengan pria lain. Suatu kali, Li Chengjie mengeluarkan ponselnya dan melihat riwayat obrolan antara istrinya dan pria lain. Isinya tidak sedap dipandang. Karena itulah Li Chengjie menganiaya mantan istrinya di dalam rumah tangga. Kuo Yueming tidak menyangka Li Chengjie akan mengajukan permintaan seperti itu. "Tuan Li, saya khawatir ini tidak akan berhasil." "Kenapa tidak berhasil?" "Berhasil jika kamu mempercantik Adinata, tetapi tidak berhasil jika kamu mempercantikku. Berapa banyak uang yang diberikan Adinata kepadamu, dan kamu ingin membantunya seperti ini?" Li Chengjie sangat marah. Qian Chuanxi mengingatkan, "Dokter Kuo, jangan hanya memikirkan diri sendiri saat melakukan sesuatu, pikirkan juga orang tuamu." Ketika Kuo Yueming mendengar ancaman itu, dia menggigit bibirnya dan berkata, "Jika Tuan Li ingin menggantikan Adinata dan menjadi kekasih yang sempurna di hati Nona Su, dia tidak hanya membutuhkan hipnosis jangka panjang dan terus-menerus untuk membenamkannya dalam kepalsuan. Di dalam dunia, saya ingin menjadikan Anda, Tuan Li, menjadi lebih sempurna." Li Chengjie mengangguk dan berkata, "Ya, kamu ingin membuatku lebih sempurna dari Adinata." Kuo Yueming berkata, "Segala sesuatunya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Anda tidak bisa hanya membuat gambar yang sempurna. Anda harus dapat mencocokkan gambar imajiner dengan sangat baik, sehingga dapat berfungsi. Jika tidak, adegan ilusi yang telah Anda buat kemauan yang begitu keras, setelah kembali ke dunia nyata, kemungkinan besar akan hancur dalam sekejap." Li Chengjie berkata, "Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa jika aku ingin menggantikan Adinata, aku harus lebih baik dari Adinata dalam kenyataan?" Kuo Yueming mengangguk. Li Chengjie mendengus dingin dan berkata dengan percaya diri, "Bukankah kenyataannya aku lebih baik dari dia?" Qian Chuanxi buru-buru melangkah maju untuk menyanjungnya. "Lihatlah fisik dan penampilan ayah kita. Hei, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan bocah cilik Adinata itu. Dari segi tinggi badan, Adinata paling tinggi 1,8 meter, dan ayah kami 1,9 meter. Dia benar-benar menakjubkan. Dari segi bentuk tubuh, ayah kami pasti tidak kalah dengan dia. Anda tahu kapan ayah kami pergi berenang pool? Berapa banyak wanita yang mengambil foto dan menambahkan pesan WeChat? Dalam hal latar belakang keluarga, Adinata hanyalah seorang miskin tanpa orang tua, dan dia hanyalah seorang penjaga keamanan yang rusak. Ayah kami berasal dari keluarga kaya di ibu kota. Dari segi kepribadian dan pesona pria dewasa, suami kami pernah menikah 1 kali. Dia lebih tua darinya dan lebih tahu bagaimana menjadi suami yang baik. Tidak peduli apa kompetisinya, tuan kita adalah orang yang bisa menghancurkan Adinata." Mendengarkan pujian Qian Chuanxi, Li Chengjie mengangguk puas. Kuo Yueming mengutuk dalam hatinya, apakah orang ini Li Chengjie begitu putus asa? Apakah kamu menghancurkan Adinata dalam segala aspek? Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan denganku, tetapi kamu masih ingin bersaing dengan Adinata. Namun, di depannya, secara alami mustahil bagi Kuo Yueming untuk mengatakan apa yang ada di hatinya. Li Chengjie berkata, "Dokter Kuo, lakukan saja apa yang saya katakan. Besok pagi, buatlah janji dengan Anastasia untuk datang ke rumah sakit Anda, hipnotis dia, dan kemudian hilangkan semua hal baik tentang Adinata. Aku ingin Anastasia membenci Adinata dan menganggapku sebagai cinta sejatinya." Kuo Yueming tidak punya pilihan selain setuju. "Oke, saya akan mencoba yang terbaik." Keesokan paginya, Anastasia, yang menerima telepon dari Kuo Yueming, datang ke rumah sakit Kuo Yueming sendirian dan memasuki kantor pribadinya.
Anastasia mengetuk pintu dan masuk. Dokter Kuo. Nona Su, Anda di sini, silakan duduk. Kuo Yueming buru-buru menyapa Anastasia. Setelah Anastasia duduk, dia tersenyum dan berkata, Dokter Kuo, telepon saya. Apa yang bisa saya lakukan? Saat ini, Kuo Yueming merasa sedikit bersalah saat menghadapi Anastasia, karena selanjutnya, dia akan melakukan sesuatu pada Anastasia yang diminta Li Chengjie dan itu tidak sesuai dengan keinginan Anastasia. Sebagai teman, sebagai dokter, dan sebagai pengagum Anastasia, dia tidak ingin melakukan ini. Tapi, demi orang tuanya, dia terpaksa melakukannya. Kuo Yueming berkata, Nona Su, menilai dari apa yang terjadi 2 hari yang lalu, penyakit Anda sangat serius. Jadi saya ingin melakukan hipnoterapi pada Anda dan memperkenalkan Anda pada kesadaran. Bab 375. Apakah kita akan memperkenalkan kesadaran lagi? Nada suara Anastasia tenang, dan dia tidak merasa takut atau jijik dengan hipnosis dan induksi kesadaran Dr. Kuo. Sebaliknya, ada sedikit kegembiraan dan harapan dalam ekspresi tenangnya. Tidak sembarang orang bisa memperkenalkan kesadaran. Pasti seseorang seperti Anastasia, yang pernah mengalami cedera parah dan tidak memuaskan dalam kehidupan nyata, agar bisa sukses. Alasannya sangat sederhana. Saya menjalani kehidupan yang sangat bahagia di kehidupan nyata dan suami istri saya sedang jatuh cinta. Mengapa saya harus tenggelam dalam dunia maya? Namun orang-orang seperti Anastasia, yang tidak bisa mendapatkan cintanya dalam kenyataan, sangat ingin tenggelam dalam dunia ilusi, karena di dunia itu, dia bisa memiliki Adinata dan mendapatkan kebahagiaan. Kuo Yueming mengangguk, kali ini mungkin sangat lama, kenapa kamu tidak menelepon dan menjelaskan dulu? Iya. Anastasia mengangkat telepon dan menyuruh pembantunya, Chuang Er, untuk menjaga Sisi dengan baik. Belakangan, Kuo Yueming membuatkan secangkir kopi untuk Anastasia. Cangkir ini bentuknya seperti kopi, namun ternyata juga berisi obat. Itu adalah jenis obat yang dapat membuat pasien dalam keadaan terhipnotis dan mencegahnya keluar dengan mudah. Kemudian, Kuo Yueming meminta Anastasia untuk berbaring di sofa, berbaring dalam keadaan paling nyaman dan santai, dan menutup matanya. Ruangan itu begitu sunyi sehingga Anda bisa mendengar suara tetesan jarum, karena kantor dan ruang perawatan Kuo Yueming didekorasi sesuai dengan standar isolasi suara sebuah studio rekaman. Sekalipun orang di luar mengeluarkan banyak suara, mereka tidak dapat mendengarnya di dalam ruangan, demikian pula orang di luar tidak dapat mendengar suara di dalam ruangan. AC sentral mengeluarkan udara hangat. Kuo Yueming melepas mantelnya, mengeluarkan pengatur waktu jam pasir hitam, lalu membaliknya dan mulai menghitung waktu. Kuo Yueming mengulurkan jari telunjuk kirinya dan dengan lembut memainkan benda seperti pendulum hitam. Penunjuk hitam itu mulai berayun dengan kecepatan 40 bpm. Saat ini, Kuo Yueming berbicara perlahan, kamu berada di kapal pesiar sekarang. Kapal pesiar itu berada di lautan yang tak berujung. Suasana hatimu sedang buruk dan minum banyak anggur di bar. Seorang pelayan membantumu kembali ke kamarmu. Kamu bergoyang. Dia melingkarkan lengannya di pinggangmu dan membaringkanmu di tempat tidur. Dia menutup pintu dan mulai menerkammu. Saat ini, Anastasia telah terhipnotis, dan karena secangkir kopi yang ditambahkan obat-obatan, dia benar-benar tenggelam dalam adegan fiksi yang diciptakan oleh Kuo Yueming. Tidak mau. Anastasia memiliki ekspresi perlawanan di wajahnya dan tubuhnya gemetar, merasa sangat jijik dengan ini. Kuo Yueming melanjutkan, pria yang menerkammu terlihat agak tampan, tapi dia adalah orang yang mesum. Dia mungkin memiliki sedikit temperamen, tapi dia adalah binatang buas dalam pakaiannya. Tidak, Anastasia masih menolak. Namun, Kuo Yueming selanjutnya berkata, kamu kenal pria itu, dan dia telah menyakitimu sebelumnya. Namanya Adinata. Saat ini, di kamar sebelah. Li Chengjie juga berkata, ya, itu Adinata, binatang buas itu. Li Chengjie dan Qian Chuanzi menatap layar pengawasan di depan mereka. Mereka dapat melihat dan mendengar situasi di ruangan tempat Kuo Yueming berada secara real-time. Qian Chuanzi juga tertawa dan berkata, hipnosis Dr. Kuo sangat kuat. Dia menghipnotis Nona Su dalam waktu yang singkat. Terlebih lagi, setelah dihipnotis, dia dalam keadaan setengah sadar, seolah-olah dia telah memasuki dunia lain, tidak bisa menarik diri. Trik ini luar biasa. Jika kamu menggunakan trik ini untuk melakukan hal buruk dan mendatangkan bintang wanita, bukankah itu bagus? Li Chengjie memarahi, idiot, hipnosis semacam ini tidak berguna untuk semua orang. Itu harus digunakan oleh orang-orang seperti Anastasia yang sangat ingin melarikan diri dari kenyataan. Oh, Qian Chuanzi mengangguk, memandang Anastasia yang berbaring di sofa dengan tenang seperti domba kecil di video pengawasan, sementara Kuo Yueming duduk di sebelahnya. Qian Chuanzi memiringkan kepalanya, Tuan Li, begitu Nona Su tenggelam dalam fantasi, dia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kenyataan. Akankah orang bernama Kuo ini memanfaatkan Nona Su?
Sekarang sedang musim dingin, jadi tidak apa-apa kalau memakai baju yang banyak. Kalau musim panas, pakai baju lengan pendek dan celana pendek saja. Bukannya kamu tidak tahu kaki indah Nona Su? Tidak banyak pria yang tahan, jadi akankah saya tidak percaya bahwa orang yang bermarga Kuo ini adalah Ain Xiaohui yang masih hamil dan tidak memiliki niat jahat sama sekali. Li Chengjie sangat tidak senang, mengapa kamu selalu mengatakan hal seperti itu dan membuatku tidak bahagia? Anastasia adalah tunanganku dan tuanmu. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Ya. Qian Xuanzi dimarahi dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Namun, setelah Li Chengjie selesai memberinya pelajaran, dia berkata, setelah Kuo Yueming menyelesaikan masalah ini untukku, kamu dapat meluangkan waktu untuk memaksa Yanxing mengaku padanya dan bertanya padanya apakah dia melakukan sesuatu saat dia merawat Anastasia. Sebelumnya, aku mengambil keuntungan darinya. Tampaknya Li Chengjie berpura-pura tidak mempercayai hal seperti itu di permukaan, tetapi sebenarnya dia sangat curiga. Lagi pula, mantan istrinya terlibat dalam hal seperti itu. Qian Xuanzi terkekeh, ya. Saat ini, mereka mendengar Anastasia berbicara perlahan, dan mereka berdua segera berhenti mengobrol dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Kamu Adinata. Anastasia, yang telah berusaha melarikan diri dari mimpinya dan melawan, tiba-tiba berhenti meronta dan menjadi tenang. Sial, kenapa dia tidak menolak? Li Chengjie terkejut. Baru saja, Anastasia menolak masalah ini, tetapi begitu dia mengetahui bahwa pria ini adalah Adinata, dia sebenarnya menjadi lebih tenang. Kuo Yueming melanjutkan, kamu mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari cengkeraman Adinata, tapi dia terlalu kuat dan kamu tidak bisa mendorongnya sama sekali. Ekspresi Anastasia tetap tenang. Kuo Yueming berkata, pada saat ini, seorang pria jangkung menendang pintu dan berkata kepada Adinata, Adinata, lepaskan wanitaku. Siapa itu? Anastasia juga penasaran. Kuo Yueming, pria ini tingginya lebih dari 1,9 meter, dengan perawakan tinggi dan berotot. Dia sangat baik dan gagah. Dia juga seseorang yang kamu kenal. Namanya Li Chengjie. Hahaha, Tuan, Anda di sini untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan keindahan. Qian Xuanzi dari ruangan lain tertawa. Li Chengjie juga tersenyum puas, mau tidak mau merokok, dan berkata, ada beberapa kata pujian. Kuo Yueming melanjutkan, Li Chengjie melihatmu diintimidasi oleh Adinata dan merasa sangat tertekan. Dia bergegas mendekat dan meninju wajah Adinata, menyebabkan Adinata melarikan diri. Li Chengjie menginjak Adinata dan berkata kepada Adinata, bocah, tolong dengarkan aku dengan jelas. Anastasia adalah wanitaku, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitinya. Keluar dari sini. Lalu, Adinata melarikan diri dengan malu. Di kamar sebelah, Qian Xuanzi bertepuk tangan dan bertepuk tangan. Tuan Li perkasa. Tuan Li mendominasi. Tuan Li memukuli Adinata dengan kejam. Sekarang, dalam hati Nona Su, Anda harus lebih kuat dari Adinata dan memiliki kepastian gambar. Lebih kuat. Li Chengjie juga mengangguk dengan sangat puas. Faktanya, plot tadi secara khusus diminta oleh Li Chengjie untuk ditambahkan. Karena Li Chengjie pernah dipukul oleh Adinata di depan Anastasia, dengan hidung hitam dan wajah bengkak. Dia adalah pria lurus yang peduli pada wajah, jadi dia merasa pasti karena kejadian inilah Anastasia merasa bahwa aku tidak sebaik Adinata. Namun nyatanya, siapa yang terbaik dalam pertarungan bukanlah indikator pasangan dalam pikiran seorang wanita, dan Anastasia tidak pernah mempedulikannya. Namun, saat mendengarkan momen ini, Anastasia tiba-tiba bertanya dengan lembut, apakah Adinata terluka? Li Chengjie, Qian Xuanzi,